Asap pekat dan kobaran api membumbung tinggi dari permukiman warga yang terbakar di Jalan KS Tubun 2, Kelurahan Selipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat bersama warga berusaha melokalisir api agar tidak menjalar ke rumah warga lainnya. Belum diketahui kepastian penyebab kebakaran, namun warga sempat melihat percikan api dari kabel pengantar arus listrik di rumah ketua RT setempat. Api kemudian membesar setelah menyambar barang yang mudah terbakar hingga merambat ke 3 rumah kontrakan lainnya. Kejadian ini membuat warga panik dan beberapa di antaranya menangis mengetahui rumah yang mereka huni hangus terbakar. Tadi sih katanya korsleting dari atas, Pak, terus ada api udah nyamber gitu, Pak. Pas dia buka pintu katanya udah nyamber nih, yang anaknya cerita nih. Terus pas itu posisi dia lagi masak ditinggal. Udah gitu saya juga nggak tahu kebakaran besar begitu. Saya juga nggak ngerti tadi yang cerita anaknya. Begitu. Ternyata yang terbakar info dari ini rumah Pak RT dan 3 kontrakan. Awal dari belakang rumah Pak RT kemudian nyambut ke kontrakan ini. Tapi untuk pastinya kita belum ini karena ini baru info dari warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan setelah 16 armada pengangkut air dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah rumah di Surabaya hancur akibat ledakan yang diduga dari kebocoran selang gas tabung LPG. Seorang nenek penghuni rumah mengalami luka bakar dalam kejadian tersebut. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan DPKP Kota Surabaya membongkar atap garasi sebuah rumah di Jalan Mulyo Sari Baru, Kecamatan Milyorejo yang ambruk dan rusak berat Jumat pagi. Pembongkaran ini dilakukan karena akses jalan keluar rumah tertutup atap garasi yang ambruk. Ambruknya atap garasi dan atap rumah disertai hancurnya sebagian besar bagian dalam rumah yang diduga karena ledakan akibat kebocoran selang gas tabung LPG 12 kg. Setelah berhasil membongkar, tim penyelamat mengeluarkan dan mengevakuasi Nenek Mulyati, penghuni rumah yang terjebak di dalam rumah. Nenek berusia 78 tahun ini juga mengalami luka bakar di bagian tangan dan kaki. Korban langsung dibawa ke ambulans ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya. Dari korban atau penghuni itu sudah mencium adanya kebocoran gas LPG. Nah, pagi hari itu langsung dinyalakan, cetek, langsung terjadi semburan atau ledakan. Suara seperti ledakan yang mengakibatkan plafon atas itu jebol, termasuk kanopi depan rumah, teras. Dan mengakibatkan satu orang penghuni, Ibu Ujiati itu luka bagian tangan sama kaki, ya, luka bakar ringan. Sementara itu, 3 orang penghuni rumah lainnya hanya mengalami syok dalam kejadian tersebut. Ledakan gas yang mengakibatkan hancurnya rumah milik Henox Hasundungan ini dalam penyelidikan Polsek Mulyorejo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, truk membawa ternak curian terperosok ke parit usai dikejar polisi di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku kabur masih dalam buruan polisi. Terhadap satu buah Patroli polisi mengejar truk pengangkut ternak curian dari kawasan Jasinga hingga Rumpin di Kabupaten Bogor. Akibat panik terus dikejar, truk akhirnya terperosok dan nyaris terjungkal ke jurang sementara para pelaku kabur ke hutan. Polisi segera mengamankan truk dan 1 ekor kerbau curian yang ditinggalkan. Sebelumnya 4 pelaku juga mencuri ternak dari desa Baguang, Jasinga. pulang ke kandang, kerbau saya udah nggak ada. Terus saya teriak, minta tolong, lapor ke Pak Lurah. Pak Lurah langsung ke Polsek. Hingga kini polisi masih mengejar para pelaku dengan mengerahkan bantuan warga lokal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan suami istri pelaku pencurian disertai kekerasan di Cianjur, Jawa Barat ditangkap jajaran Satreskrim Polres Cianjur. Pelaku mengaku uang hasil kejahatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tiga pelaku pencurian motor disertai kekerasan, RN, MJ, dan DYG hanya tertunduk saat diringkus jajaran Satreskrim Polres Cianjur. Ironisnya, 2 dari 3 pelaku adalah pasangan suami istri yang membagi peran dalam melancarkan aksinya. Pelaku wanita, DYG, berperan mencari korban dan merayu serta mengajak korban ke tempat sepi.
Sementara 2 pelaku lain sebagai eksekutor dengan merampas harta benda korban disertai kekerasan. Hasil kejadian, polisi menyita 10 unit sepeda motor serta senjata tajam golok yang dipakai untuk mengancam korban. Kepada penyidik, pelaku mengaku beraksi di 5 lokasi berbeda, sementara uang hasil kejahatan digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Peran daripada tersangka yang berjenis kelamin perempuan ini dipancing atau dibujuk oleh tersangka perempuan tersebut, kemudian diajak ke suatu tempat, dalam hal ini penginapan, kemudian di sana dijebak, setelah dijebak, kemudian ditodong oleh kedua pelaku tersebut. Dan yang merupakan suami daripada tersangka perempuan. Kini pelaku dijerat Undang-Undang tentang Kejahatan disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews. Kita ke informasi lainnya, kecewa harga ayam terus merosot, peternak bagi-bagi ayam hidup ke warga di Jakarta. Aksi bagi-bagi pun ricuh karena warga saling rebut dan dorong. Puluhan warga berdesakan saling rebut ayam hidup yang dibagikan komunitas peternak unggas di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Total ada 2.000 ekor ayam yang dibagi-bagikan oleh peternak unggas. Aksi ini sebagai bagian aksi unjuk rasa akibat harga ayam selalu di bawah harga pokok produksi. Jika harga pokok produksi berkisar antara Rp20.500 hingga Rp21.500 per kilo. Namun realisasinya ayam hidup di kalangan peternak dijual Rp15 hingga Rp17.000 per kilogram saja. Sehingga peternak mengalami kerugian Rp2 hingga Rp3.000 per kilogram. Wah, mantap nih, bisa makan gratis ayam nih di rumah nih. Ya untuk peternak ya biar tambah sukses lah, ayamnya biar bisa berkembang gitu ya. Kalau kami hitung dari tahun ke tahun itu rata-rata itu kerugian per kilogram itu antara Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilogram. Masyarakat karena ya tadi kami kesal ayam kami ditawar di kandang itu dibeli murah, lebih baik kan bagi-bagikan ke masyarakat. Harga ayam yang selalu di bawah biaya produksi ini sudah terjadi sejak tahun 2018. Para peternak pun berharap pemerintah bisa menstabilkan harga jual yang menguntungkan peternak. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga korban kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan mulai direlokasi dari lokasi pengungsian di sekitar Manggarai, Jakarta. Warga secara bertahap direlokasi ke Rusun Layak Huni di Rusun Pasar Rumput untuk tinggal sementara. Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin, mengantarkan warga korban terdampak kebakaran Manggarai ke Rusun Pasar Rumput di Jakarta Selatan Jumat pagi. Sekitar 44 kepala keluarga dengan 189 orang bisa tinggal sementara di rumah rusun tipe 36 tersebut. Wali Kota Jakarta Selatan memastikan korban untuk saat ini hanya perlu membayar biaya air dan listrik. Adapun rusun bisa ditempati 2 kepala keluarga dan sudah disediakan AC, kasur, serta lemari pakaian. Pemkot Jakarta Selatan akan membahas lebih lanjut soal berapa lama para korban bisa tinggal sementara di Rusun Pasar Rumput. Namun, Munjirin memastikan agar warga terdampak kebakaran Manggarai bisa istirahat dan beraktivitas dengan tenang hingga beberapa bulan mendatang. Terdampak kebakaran kemarin dan selama 3 hari kemarin ya sudah berada di tenda pengungsian, dan mulai hari ini kita secara bertahap warga tersebut yang terdampak kebakaran kita relokasi untuk menempati rusun di Pasar Rumput ini. Dan alhamdulillah hari ini kita secara bertahap kita mulai 44 kakak dan jiwanya sekitar 189 jiwa. Untuk kami yang dampak terbakar, ini syukur alhamdulillah saya mendapatkan rusun ini sangat layak sekali, Pak. Sebelumnya, kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jalan Dr. Saharjo 1, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa lalu. Sebanyak 3.000 warga ikut terdampak atas kebakaran tersebut. Di Jakarta, Syahreza Zanski, Tri Julianti, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pidato rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025.
Jokowi memastikan program makan gratis Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka masuk dalam RAPBN 2025. Presiden Joko Widodo memastikan program makan gratis Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka masuk dalam RAPBN 2025. Hal tersebut disampaikan dalam pidato rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025 di Gedung Nusantara, Jakarta. Jokowi mengatakan APBN 2025 menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintah. Salah satu kebijakan jangka pendek yang masuk RAPBN 2025 adalah program makan bergizi gratis. Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Makan bergizi gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak, sekaligus memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Menurutnya, program itu ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta menguatkan kesejahteraan dan pemerataan. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Indra Okta, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, berbagai persiapan terus dimatangkan. Ya, termasuk keberangkatan tamu undangan dari 4 titik lokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Mapolresta Balikpapan, Kalimantan Timur menjadi satu dari 4 titik kumpul para tamu undangan upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara. Polresta Balikpapan akan memberangkatkan 15 unit bus dengan kapasitas 40 tempat duduk setiap bus. Gladi pun dilakukan untuk memastikan keberangkatan 15 bus angkutan para tamu, termasuk tamu VVIP, berjalan dengan lancar. Pihak Polres Balikpapan menghimbau para tamu undangan HUT RI di IKN untuk berkumpul di halaman Polresta Balikpapan sebelum pukul 6:30 pagi. Karena jika terlambat maka dipastikan tidak akan ada transportasi susulan. Para tamu undangan upayakan jam 6.30 sudah berkumpul di sini. Ya. Paling terakhir 6.30 sudah berkumpul di sini. Kalau mungkin ada yang terlambat, tinggal. Skema jalur satu pintu keberangkatan ini akan diterapkan di Mako Polresta Balikpapan pada 17 Agustus nanti. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Menjelang perayaan upacara HUT ke-79 Republik Indonesia, puluhan media dari berbagai TV, cetak dan online sudah berada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya, okupansi hotel di Balikpapan pun meningkat hingga 80%. Menurut data dari Himpunan Hotel dan Restoran Indonesia, tingkat okupansi dari hotel di Balikpapan ini sudah mencapai 80% lebih. Ini artinya antusiasme tidak hanya dari rekan awak media saja, namun juga masyarakat luar yang ingin sama-sama stay di Balikpapan atau menginap di Balikpapan dan juga besok hari akan menuju ke Ibu Kota Nusantara. Rencananya nanti untuk upacara HUT ke-79 akan dilaksanakan pada pukul 11.10 WITA dan untuk di Istana Negara nanti akan dilaksanakan pada pukul 10.10 waktu Indonesia Barat. Untuk tamu undangan sendiri ini tentunya dari Presiden, kemudian dari Wakil Presiden terpilih, dari para menteri-menteri dan juga masyarakat ini akan turut memeriahkan upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024. Tentunya kita juga sama-sama antusias dan menyaksikan ini pelaksanaan perdana di upacara di 2 tempat, yakni di Ibu Kota Nusantara dan juga di Istana Negara Jakarta. Dari Kalimantan Timur, Dilami Aulia, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, upacara HUT ke-79 Republik Indonesia tahun ini akan berlangsung di 2 lokasi, yakni di IKN dan Istana Merdeka Jakarta. Persiapan jelang Hari Kemerdekaan 17 Agustus terus dikebut agar pelaksanaan upacara berjalan lancar. Terlihat pagar berwarna hitam telah terpasang membatasi kawasan Istana dan Jalan Medan Merdeka Utara. Sejumlah janur pun telah dirangkai untuk memeriahkan suasana hari ini.
Sementara videotron juga telah terpasang di lokasi. Pengecekan jaringan dilakukan karena nantinya akan terhubung dengan upacara di IKN atau hybrid. Rencananya, HUT ke-79 RI di Istana Merdeka akan dihadiri Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Tamu undangan rencananya dipersilakan masuk ke halaman Istana Merdeka sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sementara upacara akan berlangsung mulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka telah mantap dan percaya diri untuk melakukan tugasnya pada upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara IKN. Ya, hal tersebut tercermin dari latihan terakhir Paskibraka bersama Pas Pampres. 79 putra-putri terbaik bangsa itu akan mencetak sejarah sebagai Paskibraka pertama di IKN. Jelang peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Hari ini pasukan pengibar bendera Pusaka Nasional 2024 pun sudah berlatih di lapangan Istana Garuda IKN. Mengenakan topi hitam, mereka tampak kompak baris berbaris melakukan gerakan memperlancar penampilan mereka dalam upacara kemerdekaan 17 Agustus. Anggota Paskibraka pun nampak latihan baris berbaris bergabung dengan Pas Pampres, para anggota TNI Polri. Para Paskibraka Nasional ini memiliki kesempatan luar biasa untuk menggelar upacara kemerdekaan perdana di Ibu Kota baru. 76 putra-putri terbaik bangsa ini akan mencetak sejarah baru sebagai pasukan pertama pengibar bendera merah putih di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat di berbagai wilayah Indonesia selalu antusias menyambutnya. Salah satu tradisi yang tidak terlewatkan dengan menggelar perlombaan. Ya, tampil energik dengan busana tema merah putih, siswa-siswi di Depok, Jawa Barat mulai dari tingkat kelompok bermain dan taman kanak-kanak yang antusias mengikuti lomba. Dan berikut liputannya. Lucu, energik, dan menggemaskan. Seperti inilah siswa-siswi di Depok, Jawa Barat yang tampil menarik mengenakan busana bernuansa merah putih, lengkap dengan pernak-pernik yang menambah kemeriahan saat mengikuti lomba. Untuk jenis lomba dikategorikan berdasarkan tingkat sekolah ya. Ada kelompok belajar yang mengikuti lomba memindahkan bendera dan lomba masukkan bola ke keranjang. Nah, untuk tingkat TK lebih banyak lagi jenisnya, mulai dari lomba menggulung benang layaknya sedang makan mie, memindahkan bola dengan sendok secara estafet dengan tim, lomba meniup gelas, lomba ular tangga secara bergandengan dengan kelompoknya, lomba tari bola, dan lomba masukkan bola ke dalam keranjang secara bergantian. Sekarang saatnya pembagian hadiah lomba untuk para tim yang menang. Para siswa-siswi di sini sangat antusias mengikuti lomba. Yanzi, Akla. Tadi aku lomba apa? Lomba tiup gelas. Tiup gelas, Pak Yanzi? Lomba gulung benang. Lomba tiup gelas. Tiup gelas, Pak Yanzi? Lomba gulung benang. Menang nggak? Enggak. Menang ya? Menang. Ini? Kamu? Malika. Malika itu lomba apa tadi? Lomba tiup gelas. Happy nggak? Happy. Happy ya, juara nggak? Bola pakai bola. Bola pakai sendok. Ya. Aneka perlombaan ini merupakan agenda rutin sekolah setiap tahunnya. Untuk lombanya ini beragam, jadi setiap level beda. Mulai tadi mungkin bisa dilihat ada preschool, kemudian K1, K2, nanti lain-lain. Jadi di sini harapannya di sini anak-anak bisa tumbuh rasa nasionalisme sejak dini. Kemudian tadi bisa melatih untuk sosialnya, kemudian untuk kerjasama dengan teman-teman, bisa mingle lebih baik lagi dengan satu sama lain. Dan melatih kemandirian serta keberanian juga. Melatih anak untuk tampil berani, bekerja sama,
dan menanamkan cinta tanah air sejak dini dalam semarak kemerdekaan RI di sekolah. Dari Depok, Jawa Barat, Anita Dewi, Wildan Aulia, Anyus melaporkan. Jadi ingat masa kecil ya, masa kecil tuh selalu diwarnai dengan perlombaan, apalagi waktu TK, SD itu kan biasanya di sekolah ataupun di lingkungan rumah. Betul, kenangannya tuh melekat sekali sampai sekarang, cuma karena kita sudah dewasa mungkin. Bisa, setelah ini kita siaran ikut lomba yang ada. Apa nih, makan kerupuk, aduh. Panjat pinang juga bisa, tarik tambang juga bisa. Tapi menarik ya, tapi kalau misalnya waktu kecil tuh kita pasti tidak menginginkan hadiah kadang-kadang ya. Pokoknya seru aja seru, gitu ya. Pokoknya kalau ada lomba-lomba HUT RI itu selalu semuanya diikutin seru, ya, menyenangkan dan mengukir kenangan tersendiri. Betul sekali. Dan ini juga masih berkaitan dengan lomba pemirsa dan juga Angel. Nah, menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, beragam lomba yang seru dan juga mengundang gelak tawa ini digelar di sejumlah wilayah tanah air. Ya, salah satunya lomba menarik mobil water cannon yang dilakukan oleh polisi wanita. Menarik ya. Berbagai keseruan lomba menyambut Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 digelar di sejumlah wilayah di tanah air. Seperti di Cirebon, Jawa Barat, sejumlah polisi wanita dan polisi pria kompak menarik mobil water cannon seberat 16 ton. Tim Polwan berhasil menarik mobil water cannon dalam waktu 30 detik dengan jarak 10 hingga 15 meter. Solid dalam meraih kemenangan adalah kunci dari perlombaan ini. Sementara di atas sungai, warga Kampung Jogoloyo, Surabaya, anak-anak dan remaja menguji nyali mereka dalam perlombaan ketangkasan sepeda di atas sungai. Para peserta lomba mengayuh sepeda di atas beban kayu selebar 15 cm dengan panjang 30 meter di atas sungai. Dalam perlombaan ini, banyak peserta tercebur ke sungai sebelum menyentuh garis finish. Bukannya prihatin, kondisi ini justru mengundang gelak tawa penonton. Satu lagi yang tak kalah seru, lomba tangkap bebek yang digelar di sebuah pesantren di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, berlangsung dengan mata tertutup di tanah berlumpur. Meski terlihat mudah, namun para peserta dari anak-anak hingga orang dewasa hanya bisa mengandalkan suara dari bebek di tengah ributnya suara penonton yang bersorak-sorai. Tak sedikit peserta lomba bertabrakan menghibur para penonton. Lomba menyambut HUT RI selalu mengukir kenangan tersendiri. Keseruan, kekompakan, dan daya juang peserta lomba ini sebagai refleksi dari perjuangan para pahlawan untuk meraih kemerdekaan. Tim Liputan, Ayus, Melbourne. Ya, ini benar-benar mengundang tawa ya. Jadi tadi ya sepeda tadi ke sungai, terus bebek juga. Tapi kalau water cannon kayaknya harus punya persiapan yang ekstra di fisiknya. Khusus petugas kepolisian ya, yang bisa. Iya, kalau itu aku kayaknya nggak mau ikut. Kita ya. juga nggak bisa. Tapi seru banget ya ide-ide masyarakat ya, di daerah. Ada aja gitu. Ada aja mereka tuh idenya gitu. untuk persiapan lomba atau pelaksanaan lomba menjelang HUT RI. Iya, sehingga semua masyarakat bisa berkumpul jadi satu untuk menyaksikan lomba ya. Iya, betul sekali Mega. Nah, itu tadi kan ada suka-sukanya ya, happy-happynya, gelak tawa. Tapi ini juga ada berita yang mungkin sedikit memprihatinkan gitu ya. Puluhan peserta jatuh pingsan saat mengikuti lomba gerak jalan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ya, diduga mereka tak tahan dengan suhu udara yang panas. Sejumlah peserta gerak jalan pingsan di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Untuk membantu pernafasan, beberapa di antara mereka harus dibantu dengan tabung oksigen. Saat diperiksa, mereka mengeluh kepanasan, pusing, dan mual. Tim medis sempat kewalahan karena banyaknya jumlah peserta yang tumbang. Sebelumnya mereka mengikuti gerak jalan dari Desa Betek hingga Desa Magan, Kecamatan Mojoagung sejauh 7 km. Diduga mereka tak kuat karena kondisi cuaca yang terlampau panas. Cuaca masih panas, dia menguatkan untuk sampai ke finish. Akhirnya dia tidak kuat dengan adanya cuaca yang sangat panas. Akhirnya dia pingsan. Pasca peristiwa itu, sebagian korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Mojoagung dan Puskesmas Magan.
Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagong. Kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Ya, Presiden menggaris bawahi capaian pembangunan yang telah dicapai selama 10 tahun terakhir, serta visi ke depan untuk Indonesia yang lebih sejahtera dan merata. Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Betawi berwarna hitam dilengkapi peci hitam saat menyampaikan pidato kenegaraan di sidang tahunan DPR MPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat. Sementara Ibu Negara Iriana Joko Widodo memakai kebaya panjang warna broken white dipadukan kain warna senada sebagai bawahan. Dalam sidang tahunan ini, Presiden menyampaikan 2 pidato. Pidato pertama dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2024. Dan pidato kedua dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN 2025 beserta nota keuangan dan dokumen pendukung pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan DPR RI tahun sidang 2024-2025. Acara ini turut dihadiri Wakil Presiden RI, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua DPR, Kapolri, Panglima TNI, dan sejumlah duta besar negara sahabat. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Presiden RI Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia di penghujung masa kepemimpinannya. Ya, Jokowi hadir untuk terakhir kalinya sebagai presiden di sidang tahunan tersebut karena akan memasuki purna tugas pada 20 Oktober nanti. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Pemirsa, DPP Partai Demokrat resmi menyatakan dukungannya kepada bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 di 51 kabupaten dan kota dan 3 untuk tingkat provinsi. Sementara PSI menyerahkan surat rekomendasi ke 104 calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan 54 surat rekomendasi kepada bakal calon bupati, bakal calon wakil bupati, dan bakal calon wali kota, bakal calon wakil wali kota di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta. Ya, memang pemilu di mana-mana keras, penuh dengan dinamika, dan setelah mengetahui ada yang menang, ada yang kalah, saatnya kita melakukan rekonsiliasi, menyongsong Indonesia yang semakin baik ke depan bersama-sama. Sementara, Ketua Umum Partai PSI, Kaisang Pangarep, menyerahkan surat rekomendasi ke 104 calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia. Keriuhan sempat nampak saat pengumuman calon kepala daerah DKI Jakarta, karena di layar tampil nama Kaisang Pangarep sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Tapi ternyata PSI memberikan rekomendasi kepada Ridwan Kamil yang sudah berdiri di atas panggung menggunakan helm. Kita tunggu pengumuman calon wakilnya, kan masih dibahas walaupun namanya sudah ada beredar dan lain sebagainya, tapi kan belum resmi disampaikan karena masih ada mungkin dinamika ya. Setelah itu ya mudah-mudahan tidak ada perubahan. Ya, garis besarnya kami memberikan surat rekomendasi kepada Cakada di seluruh Indonesia yang sudah disetujui dan difilter langsung oleh Des Pilkada, dan tentunya juga saya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Seluruh calon kepala daerah yang diberikan rekomendasi ini pun diminta agar selalu amanah dan serius bekerja untuk masyarakat jika terpilih dalam Pilkada 2024.
Di Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menerima Bintang Mahaputra Utama dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo dianugerahi Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo. Bintang Mahaputra Utama dianugerahkan kepada 7 tokoh di Istana Negara, Jakarta. Presiden Joko Widodo menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia berupa medali kepeloporan, Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Paramadharma kepada 64 tokoh. Di antara 64 tokoh ini, 2 pucuk pimpinan di Kemenparekraf yaitu Menparekraf Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tanusudibyo menjadi tokoh yang mendapat penghargaan Bintang Tanda Jasa dan Kehormatan. Sandiaga Uno menerima Bintang Mahaputra Utama, sementara Wamenparekraf Angela Tanusudibyo dianugerahi Bintang Jasa Utama. Bintang Mahaputra Utama dianugerahkan kepada 7 tokoh, sedangkan Bintang Jasa Utama diberikan kepada 11 tokoh. Penghargaan diberikan jelang perayaan HUT RI ke-79 atas kontribusi dan jasa serta pengabdian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBPBSI) secara resmi membubarkan tim ad hoc Olimpiade Paris 2024. Meski hanya meraih 1 medali perunggu, perjuangan atlet bulu tangkis di Olimpiade Paris patut diapresiasi. Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBPBSI) mengapresiasi perjuangan tim bulu tangkis Olimpiade Paris 2024 meski hanya mendapatkan 1 medali perunggu. Satu-satunya medali diraih atlet bulu tangkis putri Gregory Samariska Tunjuk. Dalam kesempatan yang sama, Fadil Imran selaku Ketua Umum PBPBSI terpilih turut membubarkan tim ad hoc Olimpiade. Setelah hasil yang kurang dinilai ideal, PBSI akan meningkatkan pelatihan dan performa para atlet untuk meningkatkan level permainan. Tim ini telah berproses dan hasilnya dapat kita saksikan sendiri. Indonesia mendapat medali perunggu tunggal putri melalui Gregoria Mariska Tunjung. Memang belum mencapai hasil yang ideal. Kini, PBPBSI akan mulai mempersiapkan para atlet bulu tangkisnya untuk menghadapi kejuaraan selanjutnya, serta mulai melakukan persiapan untuk sejumlah turnamen internasional hingga Olimpiade 2028. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 27 gol tercipta dalam lanjutan Liga Futsal Nusantara 2024 yang digelar di GOR Pancasila Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 8 tim yang saling berhadapan bermain saling menyerang sehingga banyak gol tercipta pada pekan ini. Laga pembuka Liga Futsal Nusantara 2024 mempertemukan Draft Heli FC melawan Juku Eja FC di GOR Pancasila Yogyakarta. Sepanjang pertandingan, kedua tim tampil saling serang, namun Dewi keberuntungan masih berada di pihak Draft Heli FC yang mampu unggul dengan skor 4-2. Pada laga kedua, Cilegon FC harus mengakui kehebatan Binuang Muda dengan skor 2-4. Klub asal Kalimantan Selatan ini tampil konsisten di sepanjang laga, sehingga mampu menundukkan lawannya meski sempat mendapat perlawanan sengit. Di pertandingan ketiga, klub Kalimantan Tengah Vasco Lesmana harus merasakan kehebatan klub asal Jakarta Kuda Laut Nusantara. Meski demikian, Vasco Lesmana bukan tanpa perlawanan, meski akhirnya harus takluk dengan skor 2-4. Sementara itu, pada laga terakhir, klub asal Aceh Merador FC berhadapan dengan klub dari Maluku Batosai Ambonaga. Kedua tim bertanding cukup sengit, namun harus puas dengan hasil imbang 3-3. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, warga mengeluhkan bau busuk tumpukan sampah di sepanjang Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Ya, dampak tersebut akibat penutupan TPA Cipayung. Sampah plastik dan rumah tangga menumpuk di sepanjang Jalan Raya Bogor, Jawa Barat. Bukan hanya masalah kebersihan, namun hal ini jadi cerminan buruknya pengelolaan sampah di wilayah ini. Masalah sampah disebabkan beberapa faktor seperti lemahnya penegakan peraturan, kurangnya kesadaran masyarakat, dan terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah karena TPA Cipayung yang tutup.
Warga sekitar pun mengeluhkan bau busuk yang menyengat akibat tumpukan sampah. Sampahnya udah seminggu nggak keangkut karena di TPA Cipayung kan tutup. Yang diangkut tuh yang gerobak-gerobak baru aja. Yang baru aja diangkut? Iya. Ini terganggu nggak sih Pak sama baunya? Terganggu sih baunya. Saya minta wali kota dari Pemkot Depok lah tolong diatasi masalah ini. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah. Partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan untuk mengatasi masalah sampah yang menumpuk. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Asset Management resmi menggandeng 2 sekuritas milik badan usaha milik negara dalam pemasaran produk reksadana. Kerjasama 3 unit bisnis ini dipandang mampu meningkatkan literasi dan partisipasi investasi pada masyarakat. Salah satu unit bisnis PT MNC Capital Indonesia Tbk, MNC Asset Management, bekerjasama dengan 2 perusahaan sekuritas dari Bank BUMN terbesar, yakni PT BNI Sekuritas dan PT BRI Dana Reksa Sekuritas. Kerjasama ini akan memberikan kemudahan bagi para investor melalui layanan dan produk dengan aplikasi Beyond milik BNI Sekuritas dan Brights milik BRI Dana Reksa Sekuritas. Kerjasama dengan BNI Sekuritas dan BRI Dana Reksa Sekuritas, kita bisa menambahkan jumlah AUM reksadana kami yang bekerja sama dengan teman-teman di 2 BUMN sekuritas tersebut melalui aplikasi Beyond dan juga Brights ya. Peresmian kerjasama dengan tema Renew, Refresh, Reconnect di iNews Tower Jakarta ini diharapkan akan memperluas akses investasi bagi masyarakat dan menawarkan produk-produk investasi yang lebih beragam serta inovatif. Tentunya dengan adanya ini kita bisa punya lebih banyak pilihan terhadap investasi yang sesuai dengan profil risiko dan preferensinya masing-masing. Seperti itu, kemudian untuk BNI Sekuritas dan MNC kita bisa bekerja sama dalam literasi dan inklusi. Kerjasama ini kan tentunya kami harapkan bisa saling memperkuat baik produk-produk dari MNC Asset Management yang dijual melalui platform kami, platformnya namanya Brights. Produk-produk yang dikelola oleh MNC Asset Management ini akan bisa kompetitif dan juga akan menarik kepada para investor. MNC Asset Management juga meluncurkan produk terbarunya yakni MNC Mutual Funds dan MNC Private Funds. Dari Jakarta